Kita boleh mengucap syukur. Hari ini kita boleh hadir di rumah Tuhan, mengadakan ibadah. Tentunya untuk boleh memperingati hari Pentakosta. Dan di hari yang sama juga saudara, hari ini saudara kita boleh merayakan yaitu peringatan HUT Ministry yang ke-38 tahun. TBS Ministry, kita boleh menjadi saksi di mana Tuhan Yesus menyertai begitu banyak perjalanan iman yaitu gereja kita dan juga ministry gereja kita saudara. Kita mengucap syukur hari ini, kita tahu bahwa kita punya penolong yang ajaib, amin. Roh Kudus hadir akan memberkati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama saudara, kita akan memberi yang terbaik pujian penyembahan kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang kami peringati yaitu pencurahannya Tuhan di hari ini ya Tuhan Yesus, bertepatan dengan HUT Ministry Tiberias yang ke-38 tahun. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, bagaimana Engkau memberkati kehidupan kami, betapa Engkau luar biasa menyertai pelayanan Tiberias Ministry hingga saat ini 38 tahun dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, sempurna. Bukan berarti tidak ada tantangan ya Tuhan, tapi kami boleh melihat banyak pertolongan Tuhan yang terus terjadi. Dan kami beriman sepanjang kami hidup, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kuasa demi mujizat terjadi waktu kami boleh terus percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Hidup kami, hati kami, terlebih Tuhan Yesus, ucapan syukur kami lewat pujian. Tuhan memberkati kami yang menyembah. Dimanapun kami menyembah, Engkau hadir menjamah setiap mereka yang memerlukan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini terima kelepasan dari surga. Kuasa-Mu begitu besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kami sembah. Kami datang ya Tuhan, Allah penolong. Kami datang menghampiri-Mu, mencari wajah-Mu, menikmati kasih dan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, pandang Dia dengan percaya. Ini kami Tuhan Yesus. Oh, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tanganmu sama-sama. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ini saatnya, ini saatnya di altar-Mu Tuhan Yesus. Menghadap Allah yang Maha Kudus pagi hari ini.
suaramu saudara, katakan sama-sama. Mari memuji, Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah yang Maha Kudus Kau hadir memberkati kami. Mari bersama-sama gereja Tiberias, katakan di hadapan Tuhan. kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah.
Rancangan-Mu lebih besar dari apa yang kami pikirkan itu. Penyertaan-Mu nyata dan tidak akan pernah berubah. Insafkan kami Roh Kudus. Karena kepada-Mu lah kami tahu hidup kami berbeda. Hidup kami mulia karena Yesus yang besar, Tuhan kami yang dahsyat hidup bersama dengan kami, menolong kami, menguatkan kami. Dan kami tahu dalam Engkau Tuhan Yesus terjadi kuasa-Mu dan mujizat. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Pandang Dia. How great is our God. Say with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Bersama-sama katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see
Kebesaran-Mu telah Kau tunjukkan waktu kami melihat sekeliling kami Tuhan. Itu terjadi semua karena kebesaran-Mu semata. Bukan karena kekuatan kami. Hidup ini adalah anugerah. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai dan mengucap syukur. Apapun yang terjadi kami tahu. Kami bersama dengan penolong yang ajaib. Engkau Roh Kudus yang kami siap bersorak-sorai akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya Roh Kudus ada dalam Bapak Ibu dan saya boleh tepuk tangan. Boleh katakan haleluya, boleh kasih salam senyum. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Yang bersyukur buat Roh Kudus boleh tepuk tangan. Jom. Mari dengan ucapan syukur sama-sama. Berdiri atas firman-Nya, bila hatiku seperti hatiku, darah dan saudara. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan dari suku mana, mari katakan, asalkan berdiri atas firman-Nya. Tujuh kanan kiri Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan sudah pandang, sudah pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, betapakah menjadi keluarganya. Ayo sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Dengan hati bersyukur, semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus bersama. Mari panggil namanya. Dalam Yesus, amin. Katakan dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, sekali lagi sama-sama. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sukacita, amin. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, boleh katakan, ada sukacita. Yang bersukacita boleh tepuk tangan. Mari bersukacita buat Roh Kudus-Nya. Mari nyanyi dengan iman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah, bersukacita, bersuka. Boleh katakan di dalam rumah. Yang bersukacita, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka. Buat Roh Kudus-Nya, amin. Di dalam rumah sama-sama.
percaya Roh Kudusnya ada dalam Bapak Ibu dan saya, amin. Roh Kudusnya memberi kita semangat, memberi kita kekuatan. Katakan amin. Sama-sama tepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Ayo sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Balanmu dosa dikatakan, dan lagi berdatangan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama. Agung baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru. Mari bagikan anggurmu ke kanan kirimu. Cita dengan sukacita. Oh, dengan iman. Mijabah. Kuasanya nyata di tempat ini, amin. Dengan iman nyata. Boleh lebih sungguh lagi. Yang percaya Roh Kudusnya ada. Dengan iman. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, dengan iman. Mari lebih lagi. Yang percaya umatnya nyata. Cocok. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Boleh tepuk tangan. Woo! Sekali sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kuasanya nyata, besar bagi setiap kita yang percaya. Kuasa dinyatakan sebab Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Boleh kasih salam kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus kita sangat baik. Terus kita muji Tuhan, terus kita menyembah Tuhan. Bersorak-sorai kuasanya dinyatakan bagi setiap kita. Angkat suaramu, katakan bam 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 bararam, bam 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 bararam. Kita bersyukur untuk bukti kasih, bukti cintanya Tuhan bagi setiap kita. Angkat pujian ini yang bersyukur, katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Terima kemenangan siang hari ini sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
Jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan, Dia sungguh baik. Panggil namanya Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan teramat baik bagi setiap kita. Dia sungguh baik. Yesus. Angkat jempolmu dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Dia baik bagi setiap kita. Dia sungguh baik. Menikmati kebaikan Tuhan siang hari ini sambil bertepuk tangan sama-sama. Tiberias, Dia Yesus. He's so good to you. He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to Jesus. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang baik selama-lamanya. Kebaikannya selalu ada bagi setiap kita, amin. Kita bersyukur sampai dengan saat ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Terlebih hari ini curahan Roh Kudus dinyatakan bagi setiap kita. Sebab Dia peduli, Dia mengerti, Dia baik atas setiap kita. Yang bersyukur boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Mari siang hari ini bawa hatimu, kita mau sembah Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu. Sikapkan hati kita kembali dalam sikap menyembah Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, satu yang kami percaya semua karena Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang memampukan setiap kami. Kesetiaan Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kasih-Nya Tuhan yang membuat setiap kami selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus melawan setiap hati yang menyembah. Setiap hati yang sungguh-sungguh tertuju sama Tuhan Yesus. Yang percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita siang hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Yang paling terbaik, yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya kasar dan hina. Tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa di sanalah dulu aku berada. Tempat dunia orang mati berkata. Tutup matamu, kita bersyukur sama-sama. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Yang bersyukur buat kasih-Nya Tuhan, kasih tepuk tangan sama-sama. Angkat suara berkatakan, takkan pernah ku lupa. Di sanalah, di sana aku berada. Tempat dunia orang mati berkata. Angkat tanganmu dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Bawa syukurmu. Kasih jumpai aku di sana.
padamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kasih meluk aku di sana. Kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi ucap berkat kasih Tuhan nyata atas bumi kami. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi, kami percaya ada damai sejahtera atas bumi yang kami tinggal, yang kami tempati Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah. Bahkan kasih-Mu turun atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, sucilah. Mari angkat tangan berdua-dua, ucap berkat bagi bangsa. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Ini doa kami Tuhan. Kasih-Mu, pemulihan terjadi lewat curahan Roh Kudus-Mu. Kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu turun atas gereja kami. Tiberias penuh kemuliaan-Nya, Tiberias penuh kemuliaan-Nya, Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, kami percaya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Mu turun untuk gereja Tiberias. Tiberias penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Engkau suci, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Yang bangga, yang bersyukur, kasih tepuk tangan demi dahsyat sore siang hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus turun nyata atas setiap kami, membebaskan, memulihkan setiap kami yang terbelenggu, membebaskan, memulihkan setiap kami yang terikat. Kami percaya bahkan di siang hari ini kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan turun atas setiap kami, memberkati
setiap kami yang percaya yang datang menyembah nama Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami nantikan hadirat Tuhan. Lebih lagi kami nantikan urapan Tuhan turun di hari Pentakosta ini. Kami percaya kami yang datang beribadah pulang dari tempat ini. Setiap kami yang beribadah, kami terima jawaban, terima kekuatan, terima mujizat yang baru. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita diberkati sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, siang hari ini kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah Trinitas. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dan diam dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh yang dijanjikan Yesus untuk menyertai dan menolong kita orang-orang percaya. Hadiran Roh Kudus adalah sesuatu yang esensi dan menjadi kebutuhan utama kita. Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, hikmat, dan dorongan untuk terus bertumbuh dalam iman. Untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus dan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Hadirnya Roh Kudus bagi kita untuk menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus akan membuat manusia sadar akan dosa serta menuntun kepada pertobatan, yaitu sadar akan perlunya pengampunan serta kasih Allah bagi kita. Untuk meyakinkan kita orang percaya tentang kebenaran sejati. Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran yang sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa ada penghakiman Allah yang adil, sehingga kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan kita dan dalam hidup kita ini, saudara. Mari kita semua hidup berdiri di atas firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi pelaku daripada firman dan berdiri di atas kata-kata Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala yaitu pada hari ini, yaitu pada hari Minggu dengan judul memperingati hari Pentakosta dan HUT Tiberias Ministry ke-38 tahun. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami memperingati hari Pentakosta dan HUT Tiberias Ministry yang ke-38 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menyertai ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, termaterai menjadi warga sorga, dan kami semua akan diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son atau Roh Anak Allah. Roma 8 ayat 9 dan 15. Barang siapa memiliki Roh Kudus, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak lagi menghadap Allah dengan ketakutan, melainkan memanggilnya Bapa. Hal itu menunjukkan hubungan yang begitu erat dan intim. Sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai hak bicara kepada Bapa dengan bebas, dengan tangisan, dengan iman, dengan sukacita, dan dengan keintiman sebagai anak. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 25 sampai 26. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka kita tidak boleh memisahkan antara Roh Kudus dengan kebenaran. Di mana Roh Kudus bekerja, Ia akan membuka pikiran manusia, memberi pencerahan kepada intelek manusia, membawa manusia kepada pengertian yang lebih jelas dan tepat. Roh Kudus memberikan kita pengertian dan kekuatan untuk menuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus tidak membunuh otak atau rasio kita. Beriman bukan berarti rasio kita tidak bekerja. Intelektual kita tetap berjalan dan Roh Kudus akan memberikan kita kebijaksanaan. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh penghibur. Yohanes 16 ayat 7.
Kita hidup dalam dunia, tidak mungkin tidak ada air mata, keluhan, dan kekecewaan. Orang yang paling kita cintai justru paling sering mengecewakan kita. Orang yang kita harapkan kadang selalu memutuskan harapan kita. Untuk itu kita perlu seorang penolong yang berkuasa untuk menguatkan kita terus. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus berasal dari kata parakletos yang berarti roh penolong atau roh penghibur. Hari Pentakosta merupakan penggenapan dari janji Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus turun memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mesti selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya, dan jemaat Tuhan, kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Roh Kudus, kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu. Engkau menuntun kami hidup dalam kebenaran, menuntun kami hidup dalam pertobatan, sehingga kami boleh kuat sampai hari ini, melewati setiap tantangan, pergumulan. Roh Kudus memberi kami kekuatan, memberi kami yaitu roh kesetiaan, untuk setiap kami bisa bertahan, bahkan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur hari ini kami mengingat bahwa Roh Kudus ada dalam setiap kami. Maka juga kami bersyukur buat hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-38 tahun. Kami doa biar melalui pelayanan Tiberias Ministry ada banyak jiwa lebih lagi dimenangkan bagi kerajaan sorga. Melalui pelayanan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, melalui perjamuan kudus, melalui sakramen minyak urapan, kami percaya banyak jiwa mengaku, mengenal, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap berkat buat gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, bersama keluarganya melayani penuh tanda, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur kami, berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bersyukur buat Roh Kudusnya Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Roh Kudusnya, buat kasih setianya. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi roh penghibur berkah. Boleh sama-sama kita berdiri Bapak Ibu, kita buka hati sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama beribadah kepada-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul beribadah pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu,
Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terlebih hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau yang selalu menolong kami, menghibur kami, menyertai kami, dan berdiam di dalam kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Gereja Tiberias atau Tiberias Ministry sudah berjalan ibadah minggu 38 tahun 22 Mei 2026. Terima kasih Tuhan Yesus, 38 tahun adalah usia yang sudah matang. Biarlah Tuhan Yesus usia yang 38 tahun ini Engkau berkati, dan juga pada tahun-tahun yang akan datang Tuhan Yesus kami minta Engkau Allah Roh Kudus selalu menyertai Gereja Tiberias. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus ya saudara sekalian. Biarlah Roh Kudus tercurah bagi kita dan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan kita harus bertindak juga meminta untuk Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Daily ya saudara sekalian, tiap 24 jam ya saudara sekalian. Apa dasarnya adalah karena Tuhan Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini. Dan Tuhan Yesus juga katakan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini gitu ya saudara sekalian. Jadi hari per hari kita jalani hidup itu hari per hari saudara sekalian. Dan juga kita mengucap syukur kalau Tiberias Ministry sudah berusia 38 tahun. Ya 22 Mei 1988 awalnya, yang mana pada saat itu berasal dari PA ya, pemahaman Alkitab ibu-ibu ya saudara sekalian. Karena saya orang yang tadinya belum percaya Tuhan Yesus dan kemudian saya percaya Tuhan Yesus dan saya mau belajar Alkitab saudara sekalian. Dan akhirnya jadi begitu banyak ibu-ibu, saya bikin PA hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu saudara sekalian ya. Dan itu berkisar 1000 ibu-ibu saudara sekalian ya. Jadi itulah yang menjadi ibu-ibu ini katakan bikin minggu ya katanya gitu. Bikin minggu kita juga mau suami kita, anak-anak kita mengerti firman Tuhan seperti yang diadakan di Apotek Borobudur ini ya. Saudara saya waktu itu PA saya di Apotek Borobudur dan Kiai Maja di Kebayoran Baru ya saudara. Nah itulah terjadinya jadi hari Minggu. Akhirnya ya jadi gereja ya saudara sekalian ya. Tanpa kami, saya dan Pak Paryaji mau mendirikan gereja, kita tidak berpikir dan tidak berniat untuk mendirikan gereja sama sekali. Kalaupun kami sudah bertobat, ya kami tidak bisa diam adalah karena kami ingin orang-orang tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus Allah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, menebus kita saudara sekalian. Ya itulah saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan, sudah berjalan 38 tahun ibadah Minggu Raya yang berlangsung sampai hari ini saudara sekalian. Nah pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Peran Roh Kudus bagi kita. Peran Roh Kudus bagi kita saudara sekalian. Di Yohanes 14 ayat 26 Tuhan Yesus katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus dicurahkan adalah karena karya pengorbanan Tuhan Yesus. Kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan bertujuan untuk mengingatkan kita agar bersukacita karena Tuhan selalu menyertai umatnya. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna. Kata Penta yang berarti 50, merujuk pada 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Hal ini adalah amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-murid
dan bagi kita umat Kristen di dunia ini. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 4-26, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus ingin agar kita tidak perlu khawatir dan gelisah. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan penghiburan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengajarkan kita segala sesuatu untuk kehidupan kita, saudara, sesuai dengan firman-Nya. Untuk kita sampai akhir hidup kita ini menjadi garam dan terang dan memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita libatkan Roh Kudus selalu dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi peran Roh Kudus bagi kita, saudara sekalian, adalah satu, Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek kehidupan kita. Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek hidup kita, saudara sekalian. Kekuatan dan semangat seseorang akan lebih berdampak ketika Roh Kudus menjadi kekuatan utama dalam hidup. Kekuatan dan semangat, saudara sekalian, semangat seseorang akan lebih berdampak ketika Roh Kudus menjadi kekuatan utama dalam hidup saudara sekalian. Di Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus katakan ya kita diberi kekuatan saudara sekalian, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus ya. Ada tujuan utamanya yaitu ya kita jadi saksi ya saudara sekalian. Dan kita menjadi pemberita dan kemudian kita menjadi terang dan saksi dan kemudian kita betul-betul mau menyebarkan kabar baik ini saudara sekalian ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman," saudara sekalian. Itulah saudara sekalian. Kita sebagai anak Tuhan Yesus yang diberi Roh Kudus, jadi peran Roh Kudus bagi kita yang pertama adalah Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam setiap aspek hidup kita, saudara sekalian. Juga di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, Tuhan Yesus katakan, "Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Untuk kita dapat mengerti firman Tuhan dan kebenarannya, ini hanya karena anugerah Allah saja melalui Roh Kudus, saudara sekalian ya. Jadi di dalam Kristus kita mengerti, saudara sekalian, Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman-Nya, saudara sekalian, yang membuat kita mengerti apa yang Alkitab katakan, yang memberikan kegunaan kepada kita. Allah yang memberikan firman itu sendiri melalui Roh Kudus yang akan mengungkapkan arti firman itu bagi kita dan juga memberikan kuasa dan melakukan firman itu jadi pelaku firman. Roh Kudus sebagai pembimbing kita mendampingi, menghibur, mengajar, dan menuntun jalan kita, jalan hidup kita setiap hari dan kepada seluruh kebenaran, saudara sekalian, kepada seluruh kebenaran. Saat manusia atau seseorang percaya dan diurapi Roh Kudus, maka dia akan berubah menjadi manusia yang luar biasa. Kita harus merindukan pengurapan Roh Kudus selalu. Dan ketika kita diurapi, maka kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, saudara sekalian. Hal pertama, peran Roh Kudus bagi kita adalah satu, Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Nah, yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, saudara sekalian. Di Yohanes 14 ayat 15-21 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara sekalian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, jadi pelaku firman ya saudara, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya saudara sekalian, Allah sudah memberikan kepada kita, Tuhan Yesus katakan, dia akan memberikan penolong saudara sekalian. Siapa kita-kita yang tidak ingin ditolong saudara sekalian? Kita semua pasti ingin ditolong. Dalam hidup orang beriman, pertolongan memang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepada kasih-Nya, saudara sekalian. Yohanes mencatat dengan baik janji Yesus bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Yesus, saudara sekalian. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, tetapi Yesus tidak mengatakan hal itu sebagai perpisahan, saudara sekalian. Yesus akan selalu tinggal di dalam diri setiap umatnya dalam bentuk roh, dalam wujud roh yang ia sebut sebagai penolong yang lain. Dikatakan sebagai penolong yang lain bukan mengarah kepada sosok pengganti Yesus, tetapi mengarah kepada wujud pribadinya yang ketiga, yaitu sebagai Allah Roh Kudus. Selain itu, di balik pertolongan Allah melalui Roh Kudus, kita pun diangkat menjadi anak-anaknya. Allah tahu bahwa kita akan mengalami penderitaan dalam hidup. Jadi kita perlu pertolongan karena dalam menjalani hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita juga bisa akan mengalami penderitaan meskipun ya kita selalu akan berkemenangan saudara sekalian karena bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Namun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itulah sebabnya Allah mengutus Roh-Nya supaya iman kita kuat dan tetap bertahan dalam menjalani segala masalah dalam hidup. Jadi hal yang kedua, peran Roh Kudus bagi kita adalah Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Yang ketiga, peran Roh Kudus bagi kita, Roh Kudus memberikan kita kekuatan kasih dan ketertiban. Roh Kudus memberikan kita kekuatan kasih dan ketertiban, saudara sekalian. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Seseorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan diurapi Roh Kudus, ia akan berani bersaksi tentang imannya, saudara, kepada orang lain, ya. Dia tidak akan takut, saudara sekalian, ya. Dia akan berani bersaksi tentang imannya kepada orang lain seperti yang terjadi kepada Petrus dan Yohanes, ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ya saudara sekalian, jadi dia dengan berani, Petrus berani, tampil berani ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dia katakan. Pada waktu diperiksa itu oleh Mahkamah Agama, mereka tampil dengan berani
karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Kita hendaknya menyadari jika Roh Kudus tinggal di dalam kita, tujuannya adalah supaya kita mempunyai kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang menjadikan kita mudah menerima pengajaran firman Tuhan dan dapat mengendalikan diri dalam perilaku. Juga mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan. Juga kita terapkan prinsip-prinsip Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita menjadi orang yang berani dalam kebenaran, tulus dan jujur. Dan kita akan menyadari kita adalah orang-orang yang akan terus mempertahankan pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi hal yang ketiga, peran Roh Kudus bagi kita adalah Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi 3 hal peran Roh Kudus bagi kita, saudara sekalian. 1, Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk terus melakukan atau melangkah dalam firman-Nya sehingga kita bisa menang dan menghasilkan buah-buah roh, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menjadi penolong dalam setiap hidup kita, bahkan penolong dalam kita berdoa, saudara sekalian. Juga ketiga, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan dan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Itulah peran Roh Kudus bagi kita adalah 1, Roh Kudus memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek hidup kita. Kemudian kedua, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Dan ketiga, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah saudara sekalian, marilah kita begitu mengandalkan selalu Roh Kudus. Roh Kudus ada sekarang bersama-sama kita, di dalam kita. Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian. Dia memberikan rohnya kepada kita. Allah Trinitas ya saudara sekalian. Bapa, Putra, Roh Kudus, saudara sekalian. Ya, Bapa, Allah Bapa, dan kemudian turun menjadi manusia Yesus, dan kemudian memberikan Roh Kudusnya. Itu roh Allah sendiri kepada kita. Allah Roh Kudus, saudara sekalian. Kita kalau dalam berdoa saja. Kita bicara seperti Tuhan Yesus dulu ada di hadapan murid-murid Yesus atau orang-orang zaman dulu waktu Tuhan Yesus di muka bumi. Bisa bicara dengan Tuhan Yesus, dan kita sekarang juga gitu, bicara saja dengan Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman-Nya, dan mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, tidak mendukakan hati Tuhan Yesus, tidak mendukakan hati Roh Kudus, tapi kita menyenangkan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Ya saudara sekalian, marilah kita berjuang dalam hidup ini. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Dan kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan bagi kita, sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Saudara sekalian, kita diampuni dosanya, saudara sekalian. Mari kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan roh penolong bagi kita, penghibur bagi kita, penopang bagi kita, yang akan menguasai kita. Biarlah kita juga selalu minta dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan kita yang menguasai diri kita sendiri, tapi kita minta Roh Kudus menguasai diri kita. Supaya apa yang kita jalani dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, peran Roh Kudus bagi kita, saudara sekalian, adalah 1, Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek hidup kita. Dan yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Marilah kita dalam hidup bertobat dan bertobat selalu, dalam pertobatan setiap hari, tiada hari tanpa pertobatan. Berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan saudara sekalian. Demikian saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Ya, di hari pencurahan Roh Kudus ini kita mengingat bahwa biarlah kita selalu dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus-Nya. Ya saudara sekalian, selalu meminta, ya setiap saat kita minta, pagi-pagi bangun tidur kita minta. Ya, tutup bungkus darah Yesus, dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian minta pasukan malaikat menjagai kita. Nah, itulah saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Dan kita tidak akan berhenti, saudara sekalian, untuk bersuara, untuk menyuarakan kebenaran, dan kemudian juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain. Marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan surga. Demikian saudara sekalian pagi hari ini, firman ini semoga menjadi berkat bagi saudara dan saya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, kami semua diajar, diingatkan betapa ada peranan Roh Kudus dalam hidup kita semua. Doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga terus diberi kesehatan, umur panjang, Tuhan tambahkan hikmat, urapan, kuasa, dan bahkan Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini saya berdoa kita terima Roh Kudus. Amin. Kita semua dipenuhi Roh Kudus. Maka tadi Ibu Gembala Sidang menyampaikan firman Tuhan tentang peran Roh Kudus bagi kita. Ada 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus akan memberi kita kemampuan atau kuasa dalam segala aspek hidup kita. Jadi Roh Kudus itu punya peran memberikan kita kemampuan atau kuasa dalam aspek hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, sedikit saya mau tambahkan tentang yang ketiga, Roh Kudus memberi kita kekuatan. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus memberikan aku kekuatan. Amin. Jadi coba saudara renungkan hari-hari ini. Hidup saudara hari-hari ini makin kuat atau makin lemah? Yang makin kuat boleh cium tangan. Yang lemah, ya jangan angkat tangan saudara. Ya, saya berharap, saya berdoa hidup kita makin kuat. Amin. Nah, pertanyaannya, apa tanda orang yang hidupnya makin kuat? Ya, orang yang hidupnya makin kuat bukan uangnya tambah. Orang yang hidupnya kuat bukan jabatannya naik. Orang yang kuat bukan relasinya, koneksinya, temannya banyak. Orang yang hidupnya kuat, yaitu walau dia ada masalah, walau dia banyak pergumulan, walau dia banyak masalah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap ibadah, dia tetap rajin ke gereja. Amin. Itu orang yang kuat. Kadang-kala kita uang banyak, jabatan bagus, ada masalah, kita putus asa. Lalu mulai berhenti berdoa, mulai berhenti ibadah. Tanda orang yang kuat, apapun masalah, apapun pergumulan, dia tetap tersenyum. Karena dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Tuhan pasti berikan jawaban atas masalahnya. Tuhan pasti berikan jalan keluar atas masalah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu tanda orang yang kuat. Amin. Tanda suami yang kuat, walaupun penghasilan menurun, dia tetap beribadah, dia tetap berdoa. Tanda istri yang kuat, walaupun rumah tangganya ekonominya sedang sulit, dia tetap berdoa, dia tidak putus asa, dia tetap layani suami, layani anak-anak, karena percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hidupnya. Amin. Maka Alkitab memberi contoh. Satu ayat kita baca bersama, Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada siapa? Stop. Firman Tuhan kepada siapa? Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah seorang gubernur di Yerusalem.
Waktu firman ini disampaikan, orang Israel baru kembali dari pembuangan selama 70 tahun. Jadi mereka baru kembali dari pengasingan. Dan jumlah penduduk mereka sangat sedikit sekali. Nah, waktu mereka kembali ke Yerusalem, kota Yerusalem itu udah hancur. Udah rata sama tanah. Nggak ada pekerjaan, nggak ada ladang gandum, nggak ada ladang zaitun, nggak ada bahan makanan. Dan waktu mereka pulang ini mereka sedang capek, mereka sedang lelah karena mereka jadi budak. Artinya apa saudara? Mereka udah nggak punya harapan. Kotanya hancur, kotanya rusak, nggak ada ekonomi, nggak ada pekerjaan, nggak ada ladang. Ditambah mereka pulang dengan hati yang lelah karena mereka jadi budak 70 tahun. Lalu mereka dapat firman Tuhan, Zerubabel dari firman Tuhan untuk membangun bait suci yang telah dihancurkan. Maka Tuhan sampaikan untuk bangun ini bukan dengan kekuatan. Ayo lagi sama-sama kita baca ayat 6, sama-sama 2, 3 ya. Bunyinya bukan dengan apa? Keperkasaan dan bukan dengan apa? Kekuatan, karena nggak bisa. Saudara bangun sesuatu yang sudah hancur, misalkan saudara karirmu sudah hancur, usahamu sudah hancur, bisnismu sudah hancur, saudara nggak bisa bangun hanya dengan koneksi, dengan kekuatan, dengan kepandaian, dengan kepintaran. Yang ada apa? Saudara capek sendiri. Maka Tuhan kasih solusi yang luar biasa. Tuhan bilang apa? Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Melainkan dengan apa? Rohku, firman Tuhan apa? Semesta alam. Jadi hari ini apapun yang hancur dalam hidupmu, apapun yang sedang menurun dalam ekonomimu, kalau saudara berjalan bersama dengan Roh Tuhan, kalau saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara akan kuat, saudara akan meraih perkara-perkara yang hebat bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Simpelnya gini, hidup ini sekarang makin sulit. Sulit sekali, makin berat. Kita nggak bisa jalani hidup ini hanya dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa jalani kesulitan ini hanya dengan kehebatan kita. Yang ada saudara capek sendiri. Yang ada saudara lelah sendiri. Yang ada saudara bisa putus asa. Itu sebabnya di hari Pentakosta ini kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, Roh Kudus memberikan kita jalan keluar, Roh Kudus memberikan kita hikmat, pengertian. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka supaya kuat, hiduplah dalam Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Sekali lagi, jangan dukakan Roh Kudus. Apa tanda orang yang mendukakan Roh Kudus? Kita baca bersama Efesus pasal 4 ayat 29, 31. Sama-sama 2, 3 ya. Janganlah ada apa? Jangan ada perkataan apa? Kotor. Perhatikan perkataan saudara. Jangan sampai keluar dari mulut kita perkataan kotor. Mungkin saudara berkata, pendeta suka-suka saya, mulut-mulut saya kok pendeta yang atur. Setuju saya. Tapi saya mau bilang perkataan kotor itu saudara bukan hanya melukai hati orang, bukan hanya menyakiti hati orang, tapi itu akan membuat hidup saudara semakin lemah. Apa itu perkataan kotor? Perkataan menghina orang, perkataan mengejek orang, perkataan merendahkan orang. Kenapa melototin saya, saudara? Saya ngomong yang baik, saudara. Ayo lanjut lagi sama-sama 2, 3 ya. Sama-sama 2, 3 ya. Keluar dari mulutmu. Tetapi apa? Pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Jadi biasakan ngomong yang baik, biasakan ngomong yang membangun. Suami-suami ngomong sama istri yang baik, istri-istri ngomong sama suami baik. Ada banyak rumah tangga hancur gara-gara suami istri nggak jaga perkataan. Ada banyak hubungan orang tua dengan anak-anak hancur gara-gara perkataan. Ada banyak hubungan persaudaraan abang adik hancur gara-gara perkataan. Ada banyak hubungan relasi dengan teman hancur karena kita tidak menjaga perkataan. Tambah sepi gereja ini. Amin. Jaga perkataan kita. Amsal bilang apa? Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Apa artinya? Ternyata lidah kita ini, ucapan kita ini sangat berdampak besar dalam hidup kita.
Ucapan kita bisa membuat orang semangat. Ucapan kita bisa membuat orang jadi hidup lagi. Ucapan kita bisa membuat orang sembuh. Ucapan kita membuat orang menjadi bangkit. Tapi di sisi lain ucapan kita bisa menghancurkan karakter orang. Bisa menghancurkan semangat orang. Hari ini jaga ucapan kita. Yang amin satu. Bukan hanya perkataan lisan, perkataan yang tidak lisan pun dijaga. Saudara nulis-nulis di media sosial, jaga. Jangan nulis-nulis yang galau-galau. Udahlah Tuhan, ambil aja hidupku Tuhan. Jangan, itu bukan jemaat Tiberias. Ucapkan kata-kata yang membangun. Apapun keadaanmu, Tuhan pasti tolong. Amin. Ibu-ibu kalau lagi ngambek sama suami, nggak usah cerita-cerita di medsos. Dasar suami brengsek, nggak tahu diri. Dulu mah dia perut gendut, siapa yang mau kalau bukan gua gitu saudara. Nggak usah. Sampaikan firman Tuhan. Terus kita baca Efesus 4 ayat 30. Sama-sama 2:3 ya. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang apa? Ya, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Tadi Ibu Gembala bilang Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia punya perasaan. Saudara jaga bukan hanya perasaan saudara, perasaan Roh Kudus. Jaga perasaan temanmu, jaga perasaan sahabatmu. Jangan dukakan Roh Kudus. Gimana caranya? 1 ayat terakhir 31. Sama-sama 2-3 ya. Segala apa? Stop. Segala apa? Ada yang sedang kepahitan ada? Saya mau tanya, kepahitan itu bagus atau jelek? Tapi kenapa sering simpan kepahitan? Kita semua sepakat kepahitan itu buruk. Kepahitan itu seperti kanker yang menggerogoti tubuh kita. Jadi jangan bangga kalau saudara kepahitan. Apalagi cerita sama pendeta saya lagi kepahitan sama suami saya gitu. Enggak usah. Orang yang hidup dalam kepahitan, hidupnya tersiksa. Iya. Saudara yang kepahitan, hidup saudara tersiksa. Lihat orang yang saudara benci itu datang ke gereja. Saudara mau ke gereja jadi nggak jadi gereja. Ih, si brengsek itu datang lagi gitu saudara. Iya. Terus lagi buang apa segala kepahitan. Lanjut apa? Kegeraman. Apa itu geram? Apa itu geram? Geram apa? Marah yang nggak bisa dikendalikan. Kadang-kala kita ini marah. Saya tanya, marah boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak, tapi kadang-kala kita geram. Geram itu marah yang berlebihan, nggak bisa. Gitu. Itu apa namanya? Geram. Semua barang dibanting-banting. Tahan diri sedikit. Tahan. Bilang, Roh Kudus, tolong aku. Emang udah ngumpul semua darah di kepala, udah ngumpul saudara. Tapi bilang, Roh Kudus tolong aku. Amin. Jangan geram-geram. Terus lagi apa lagi? Apa? Kemarahan. Ya, ada orang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ada di sini yang seperti itu? Jangan. Terus lagi apa? Apa itu pertikaian? Pertikaian itu apa? Berantem. Ada di sini yang suka berantem? Di mana-mana cari ribut, di rumah tangga cari ribut sama istri, di rumah tangga cari ribut sama suami, di pelayanan cari ribut, di kantor cari ribut, di sekolah cari ribut, di mana-mana cari ribut. Saya mau tanya, orang yang suka cari ribut punya teman? Punya teman? Enggak ada temannya. Carilah damai. Terus lagi apa? Selanjutnya apa? Dan fitnah. Apa itu fitnah? Enggak ada tapi saudara ada-adain. Itu fitnah. Fitnah itu bisa membunuh orang. Lanjut. Hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula apa? Segala kejahatan. Saya berdoa Roh Kudus memenuhi kita. Hidup kita kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Dan biar kami semua penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering
hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Karena mengalirlah ya Tuhan, otoritas-Mu Tuhan yang kami minta terjadi. Haleluya. Mengalirlah, oh Rohku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang luar biasa ini, di hari Pentakosta ini Tuhan Yesus, di hari ulang tahun Tiberias Ministry kami boleh menerima kekuatan yang baru lewat pemberitaan firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, mengubahkan setiap kami, dan kami tahu Roh Kudus Allah penolong ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ucap berkat untuk hamba-Mu telah melayani Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Ibu Pariaji. Terus Tuhan pakai secara luar biasa dalam kasih kebaikan Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Elvis Rai Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Sepanjang hari boleh melayani, ada kuat kuasa daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat yang terbaik ini Tuhan, kami juga rindu beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan hadir memberkati apapun pekerjaan tangan kami, yang kami lakukan, yang kami usahakan. Semuanya dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Ini kami Tuhan, kami yang siap memberikan persembahan dengan hati yang rela di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Sebagai anak-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa kepadamu. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sedang perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi siang hari ini.
setiap tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, saudara jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri, saudara terkasih, saudara sudah selamat hari Haji. Boleh setiap kami menyatakan tubuh pada Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Karena kasih-Mu, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan hidup kekal, bukan kematian kekal, tetapi kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga kelak, saudara sekalian. Dan juga waktu kita di bumi, kamu akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus ya. Jadi kita akan hidup oleh Yesus, seperti kata-kata Tuhan Yesus di doa Bapa kami, hidup kita di bumi seperti di sorga. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, dan kemudian Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar itu berarti saudara sekalian semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi pelaku daripada firman-Nya, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Kita akan selalu berkemenangan, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan terlebih kita hidup dengan berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan resesi secara pribadi. Kita jangan duniawi, kita jangan materialistis, hidup apa adanya, saudara sekalian, apa yang ada pada kita, maka kita tidak resesi dan kita akan susah sendiri, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama,
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kau pegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes, dan aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak hantavirus, dan aku tolak super flu, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia akan terbang kawan awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia dapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9.
Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda, dan pada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan Yesus untuk selanjutnya hidup kami akan selalu dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau. Kami mohon Tuhan Yesus, berkenanlah selalu kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan juga berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna dan sembuh. Tidak ada yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus berkat materi, apapun yang diperlukan oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia penghasilan lebih dari cukup. Berikan proyek-proyek baru, berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, tim media, kids, Buaner Guest, dan choir, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus berkenanlah, Tuhan Yesus tuntun kami semua dalam pelayanan. Biarlah semua program pada Engkau, Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan biarlah Tuhan Yesus kami minta kepada Engkau, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri anak diberkati, Pak Kiat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryoko diberkati, Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli, dan Pak Robi, dan kedua cucunya diberkati. Pak Damai diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda diberkati, Ibu Teni, Liana, dan Pak Antoni diberkati, Raymond, Lia Padiman diberkati. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Gereja Tiberias Indonesia sudah menjalankan ibadah Raya Minggu, Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus selama 38 tahun ini. Biar untuk selanjutnya selalu dalam bimbingan Engkau, tuntunan Engkau, dan perlindungan Engkau, dan perkenanan daripada Engkau. Sayangi Gereja Tiberias Indonesia akan meluas Tuhan Yesus, melebar ke kiri ke kanan Tuhan Yesus, dan merasakan banyak jiwa yang diselamatkan melalui Gereja Tiberias Indonesia. Dan pakai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam pengendalian Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji atas pelayanan Ibu di hari Pentakosta ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan terus berikan kesehatan, umur panjang. Dan kami berdoa terus Gereja Tiberias, Tuhan terus pakai luar biasa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memperingati, merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami percaya kami sudah dipenuhi Roh Kudus, dan kami mau hidup kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berkemenangan, hidup kami kuat, hidup kami mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini juga kami boleh mengucap syukur, yaitu atas 38 tahun Gereja Tiberias Ministry, ibadah Minggu Raya. Terima kasih Tuhan buat kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam pelayanan Gereja Tiberias. Dan kami berdoa Tuhan terus pakai Gereja Tiberias sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami berdoa setiap jemaat yang beribadah di Gereja Tiberias, mereka diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Hidup mereka di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang beribadah di Tiberias, mereka mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Dan kami berdoa biar Gereja Tiberias terus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Juru Selamat. Dan kami percaya akan datang kembali menjemput kami yang ada minyak dan anggur. Terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati tim pujian penyembahan, berkati Saudara Sony Teja Sukmana, Saudara Arda bersama istri, Saudara Alvarado bersama istri keluarga, berkati para singer, berkati para pemain musik, berkati anak-anak muda choir, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Beloved Kids, juga koordinator di tempat ini. Siapapun yang melayani diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat. Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Dan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap pesta di sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh Gereja Tiberias dimanapun berada, terus memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin.